Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti Nur Sifaje dengan NIM 18510099. Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan hasil skripsi saya yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar Materi Segi 4 dan Segi 3 menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan Levoxit terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa SMP kelas 7. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pembimbing saya yang pertama, Bapak Dr. Asep Ikin Sugandi, MPD, dan dosen pembimbing kedua yaitu Ibu Eka Senjayawati, MPD, yang telah membimbing saya dalam proses penyusunan skripsi ini. Adapun bahasan yang pertama yaitu mengenai latar belakang, yang kedua tujuan peneliti, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, yang kelima kesimpulan. Di sini saya akan membahas mengenai latar belakang. Kemampuan komunikasi matematis merupakan salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa dalam proses pembelajaran. Karena dalam indikator kemampuan komunikasi matematis mengharuskan siswa untuk berbagi ide, konsep, dan memodelkan matematika. Namun, pada kenyataannya, kemampuan komunikasi matematis siswa masih tergolong rendah. Dibuktikannya dengan hasil tes kemampuan komunikasi matematis di bawah KKM. Kemampuan komunikasi matematis siswa dapat meningkat jika proses belajar mengajarnya diperbaiki sesuai dengan indikator kemampuan komunikasi matematis dan bahan ajar yang diberikan. Pada saat ini, bahan ajar alternatif yang digunakan di sekolah yaitu bahan ajar dalam penggunaan LKPD. Siswa dapat mengetahui seluruh materi yang dipelajari dan latihan soalnya. Maka dari itu, penggunaan LKPD membantu pemecahan masalah terhadap kemampuan komunikasi matematis. Namun saat ini masih diberikannya LKPD dengan bentuk konvensional. Ketika siswa diberikan LKPD dalam bentuk konvensional, siswa merasa bosan dalam proses pembelajarannya. Maka dari itu diperlukannya pengembangan bahan ajar LKPD. Salah satu yang harus dikembangkan dalam LKPD adalah bentuk pendekatan yang diberikan kepada siswa. Siswa akan tertarik dalam proses pembelajarannya jika pendekatan yang diberikan dapat meningkatkan ketertarikan siswa dalam proses pembelajaran. Pendekatan kontekstual menjadi salah satu pendekatan yang digunakan dalam pengembangan bahan ajar ini karena langkah-langkahnya mendorong siswa untuk aktif. Kemudian, hal yang harus dikembangkan lagi dalam proses bahan ajar yaitu keterlibatan media sebagai alat bantu proses pembelajaran. Media yang dapat digunakan yaitu media Levoxit. Dalam Levoxit, guru dapat membuat LKPD yang interaktif dengan soal yang beragam, sehingga akan membuat siswa semakin aktif dalam proses pembelajaran. Maka dari itu saya mengambil judul Pengembangan Bahan Ajar Materi Segi 4 dan Segi 3 menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan Levoxit terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa SMP kelas 7. Dan yang kedua, saya akan membahas tentang tujuan penelitian. Di tujuan penelitian ada 4 tahap yaitu 1. Proses pengembangan bahan ajar materi segi 4 dan segi 3 menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan Levoxit. Yang kedua, kelayakan bahan ajar materi segi 4 segi 3 menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan Levoxit menurut ahli dan praktisi. Dan yang ketiga, efektivitas bahan ajar materi segi 4 dan segi 3 menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan Levoxit terhadap kemampuan komunikasi matematis SMP kelas 7. Dan yang keempat, kendala-kendala yang ditemui pada saat pengembangan bahan ajar materi segi 4 dan segi 3 menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan Levoxit terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa SMP kelas 7. Dan yang ketiga, saya akan membahas mengenai metode penelitian. Yang pertama, saya menggunakan metode R&D atau disebut juga Research and Development. Dan yang kedua, prosedur penelitian. Prosedur penelitian mengacu pada tahapan penelitian Brock and Go. Yang ketiga, subjek penelitian. Di uji coba terbatas ada 15 siswa kelas 7A, di uji coba luas ada 34 siswa di kelas 7B. Lokasinya ada di SMP Budi Luhur. Pengolahan data menggunakan SPSS dan Microsoft Excel. Dan yang terakhir, instrumen penelitian. Ada tes tertulis dan lembar validasi angket. Dan yang keempat, hasil dan pembahasan. Di hasil dan pembahasan ada 1. Proses pengembangan bahan ajar materi segi 4 dan segi 3 menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan Levoxit. Yang pertama ada studi pendahuluan atau disebut juga studi kepustakaan, rancangan produk LKPD Levoxit, forum grup diskusi dan validasi, draft LKPD Levoxit, uji coba terbatas di SMP Budi Luhur Cimahi kelas 7A, kritik dan saran, tahap revisi 1 LKPD Levoxit kontekstual, selanjutnya uji coba luas di SMP Budi Luhur Cimahi kelas 7B. Dan yang terakhir ada produk final LKPD Levoxit kontekstual.
Yang kedua ada kelayakan menurut ahli dan praktisi. Validasi tahap awal didapat dengan 80,3%. Kemudian dilakukan revisi dengan mendapatkan hasil 85,7 dengan kriteria sangat valid. Hasil praktisi pada uji coba terbatas didapat 77%. Kemudian praktisi pada uji coba luas didapat dengan 87%. Yang ketiga ada efektivitas, didapatkan nilai sign-in untuk pretest dan post-test berturut-turut 0,183 dan kurang dari 0,035. Karena kedua nilai SAGI lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak. Artinya, sampel yang berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal, maka uji selanjutnya yaitu uji non-parametrik atau disebut juga uji Wilcoxon. Hasil dari uji Wilcoxon didapat dengan nilai SAGI 0,05. Maka HO ditolak. Artinya, terdapat perbedaan kemampuan komunikasi matematis siswa antara tes awal dan tes akhir. Yang keempat ada kendala yang dialami peneliti yaitu saat penyusunan levoxid karena kurangnya fitur yang diberikan levoxid. Selain itu, siswa juga kurang aktif saat pembelajaran. Dan yang terakhir ada kesimpulan. 1. Proses pengembangan bahan ajar materi segi 4 dan segi 3 menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan levoxid terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa SMP kelas 7 berjalan dengan baik sesuai dengan langkah-langkah penelitian dari Brock and Gould. Dan yang kedua, kelayakan bahan ajar materi segi 4 dan segi 3 menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan levoxid terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa SMP kelas 7 menurut bahan ajar materi segi 4 dan segi 3 menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan levoxid terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa menurut ahli dan praktisi. Ada uji lapangan yaitu uji coba terbatas dan uji coba luas dikatakan layak digunakan karena berada di kategori valid. Yang ketiga, penerapan bahan ajar materi segi 4 dan segi 3 menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan levoxid efektif dalam meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa SMP. Yang terakhir, kendala yang dialami peneliti yaitu saat penyusunan levoxid karena kurangnya fitur yang diberikan levoxid. Selain itu juga siswa kurang memberikan respon aktif pada saat pembelajaran. Mungkin cukup sekian pemaparan skripsi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.